Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted, yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, do it from the start, 'cause how you do anything is everything. Pengumuman berbahaya dibuat oleh Fabio Quartararo jelang balapan kandangnya MotoGP Prancis. Usai finish kedua pada main race MotoGP Spanyol di sirkuit Jerez, Fabio Quartararo melanjutkan tren positif dengan finish ketiga pada sesi tes di trek sama keesokan harinya. Fabio Quartararo hanya berselisih 0,477 detik dari pembalap posisi pertama, Marc Marquez. Namun bukan soal hasil tes yang jadi sorotan untuk rider asal Prancis itu. Adalah fakta Yamaha ternyata menurunkan mesin baru pada tes di Jerez. Fabio Quartararo memuji mesin ini dan menyebut tampaknya bakal digunakan untuk seri berikutnya di Le Mans, 9 hingga 11 Mei 2025. Kami telah menguji coba mesin baru, dan sepertinya hasilnya positif. Kami mungkin akan menggunakannya di Le Mans, tetapi sebelum itu, para teknisi harus menganalisis data dengan baik, kata Fabio Quartararo. Untuk diketahui, Fabio Quartararo memakai mesin yang sama pada balapan MotoGP Qatar dan Spanyol. Dengan mesin itu, juara dunia MotoGP 2021 ini bisa super kompetitif. Jadi bila ia sebut mesin anyar di tes Jerez punya performa baik, maka kans Fabio Quartararo semakin mengerikan pada MotoGP Prancis begitu besar. Direktur tim Yamaha, Massimo Meregali, mengonfirmasi bahwa mereka berencana untuk melakukan homologasi mesin yang dites di Jerez dan digunakan untuk MotoGP Prancis. Meregali menggambarkan komentar dari Quartararo dan rekan setimnya, Alex Rins tentang mesin anyar sama-sama positif. Topik utamanya adalah mesin baru, tetapi bukan V4. Kami siap untuk memakai spesifikasi mesin baru ini di Le Mans yang merupakan mesin ketiga kami, kata Meregali dikutip dari website Yamaha MotoGP. Komentar pembalap kami positif, dan kami merasa puas. Kami tahu bahwa mesin baru memiliki sedikit lebih banyak tenaga sementara karakter motornya masih sama. Jadi itu hanya sedikit kelebihan. Tetapi kami yakin bahwa mesin ini lebih baik, terangnya. Sementara itu, tertinggal 1,5 detik dari Marc Marquez dan terdampar di P17, Bagnaia keluhkan angin di tes MotoGP Jerez. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, menyebut kendala angin yang cukup kencang jadi salah satu pengganggu dalam sesi tes MotoGP Jerez 2025 miliknya. Dia finish di posisi ke-17 saat Marc Marquez tampil jadi yang tercepat. Aksi Bagnaia pada tes MotoGP Jerez 2025 kembali menyedot atensi. Belum jauh-jauh dari tren kecepatan juara dunia 3 kali itu yang melempem, dia kembali jadi bahan gunjingan karena hasil tes yang cukup pilu. Di saat Marc Marquez mampu tampil cepat dan menjadi nomor 1 di tes Jerez, Bagnaia justru tertinggal. Selama 8 jam pengujian, tidak ada hasil yang menjanjikan yang dibawa murid Valentino Rossi tersebut. Bagnaia tertinggal 1,5 detik di belakang Marquez dan harus rela terdampar di posisi ke-12. Pembalap yang akrab disapa Pecco itu bahkan berada di belakang 4 pembalap reguler Honda. Johan Zarco mampu tampil memberi harapan tim mereka di 10 besar, sementara Luca Marini dan Joan Mir finish tepat di depan Bagnaia. Ducati memang menguji banyak hal pada tes Jerez kemarin. Termasuk menambahkan tuas pada stang kiri untuk memudahkan pembalap saat melakukan start. Namun hal itu tetap saja tidak bisa jadi alibi, karena hampir semua rider penunggang Desmosedici IP lainnya finish di depan Bagnaia. Kecuali Fabio Di Giannantonio, VR46, yang sempat crash dan masih dalam kondisi kebugaran yang belum pulih. Di Gia finish ke-18. Berbicara kepada media usai tes Jerez, Bagnaia mengaku bahwa dia cukup terganggu dengan angin. Bagi saya, angin kencang menjadi masalah hari ini. Saat tes, ungkap Bagnaia dikutip Bola Sport dari Speedweek. Jadi, tidak mungkin untuk bisa melaju dengan sangat cepat, katanya soal waktu putaran dia yang tertinggal. Di sisi lain, Bagnaia mengaku bahwa pekerjaan dia pada tes Jerez kemarin bukan cuma soal mencari waktu putaran alias lap time. Lebih dari itu, ada beberapa hal yang dia ingin uji dan bandingkan. Terutama dalam menemukan feeling di atas motor yang sepanjang awal MotoGP 2025 ini masih hilang darinya. Tujuan saya adalah melakukan banyak putaran untuk mendapatkan perbandingan apakah kami berada di jalur yang benar untuk mengembalikan perasaan yang hilang, jelas Bagnaia. Sehingga saya berhenti melihat catatan waktu, dan hanya mencoba menyelesaikan daftar panjang pekerjaan hari itu, tegasnya. Sementara itu, Alex Marquez,
Sulit ikuti sukses Jorge Martin juara dunia karena Alex Marquez digadang-gadang bisa mengikuti sukses Jorge Martin menjadi juara dunia MotoGP. Namun, Alex memilih realistis dengan kansnya karena dua faktor. Apa? Pebalap Gresini itu di luar dugaan tampil sensasional di 5 seri pertama 2025. Menunggangi IP24, Alex Marquez berhasil naik podium kedua 8 kali dari 10 balapan pertama, dan meraih kemenangan Grand Prix perdananya di Jerez. Konsistensi Alex Marquez membuatnya kembali ke puncak klasemen MotoGP dengan perolehan 140 poin. Pebalap Spanyol itu mengungguli duo Ducati pabrikan, Marc Marquez, 139 poin, dan Francesco Bagnaia, 120 poin. Kini tidak sedikit yang menempatkan Alex Marquez sebagai pesaing gelar juara dunia MotoGP 2025, bahkan menggeser Bagnaia sebagai rival utama Marc Marquez, sang kakak. Kiprah Alex juga mulai dibanding-bandingkan dengan sukses Jorge Martin saat menjadi kampiun 2024 meski, cuma, pebalap tim satelit, Pramac. Akan tetapi, Alex Marquez enggan menyambut ekspektasi tinggi itu. Menurut dia, mengikuti Martinator akan sulit karena kehadiran Marc Marquez dan faktor tunggangan. Martin gak juara hanya karena manajemennya. Dia juga sangat kencang, dia punya bakat alami yang membuat dia menang di banyak momen, kata Alex Marquez dikutip GP1. Kami kompetitif sampai sekarang, tapi dengan Marc di atas lintasan maka kompetitif saja tidak akan cukup untuk memenangi titel juara dunia. Situasinya mirip dengan Jorge, tapi tidak sama. Dia toh menunggangi motor pabrikan. Aku selalu mengatakan hal yang sama, motor merah, Ducati pabrikan red, memiliki barang bagus yang memberi mereka sedikit lebih banyak, sedikit keuntungan di momen-momen tertentu. Meski tidak selalu, lanjut pebalap berusia 29 tahun ini. Selalu ada sesuatu yang kami coba dapatkan yang akan membantu kami sedikit lebih konsisten di balapan panjang, sesuatu yang mereka punya. Namun, ini kan tidak tergantung pada tim, ini bukan soal anggaran. Ini bergantung pada apakah Ducati mau memberikannya kepada kami atau tidak, lugas Alex Marquez. Sementara itu, Quartararo dan Rins terbang dengan mesin baru Yamaha. Bukan V4 yang diharapkan untuk 2026, tetapi mesin baru Yamaha yang diuji dalam tes MotoGP Jerez membuat Fabio Quartararo dan Alex Rins berada di deretan waktu tercepat. Tim Yamaha menguji mesin baru untuk YZR M1 mereka pada tes resmi di Jerez, sebuah unit yang dikembangkan dari mesin 4 silinder segari saat ini, bukan V4 yang sedang mereka kembangkan untuk masa depan. Pada pukul 16.00, dengan 2 jam tersisa, Fabio Quartararo, 1.36.353, dan Alex Rins, 1.56.507, dengan unit baru ini, mencatatkan waktu tercepat dalam tes tersebut dan memimpin klasemen sementara. Sangat senang dengan akhir pekan ini secara umum, kami sangat cepat tanpa keluar dari 5 besar, yang sangat istimewa. Hari Senin ini, kami tidak mencatat waktu, tetapi jika Anda melihat kecepatan sejak pagi, semua lap berada di angka 36, dengan beberapa di bawah 37, dan itulah yang saya rasakan dengan motornya. Sudah lama sekali saya tidak merasakan hal seperti ini dengan motornya, jelasnya. Mengenai mesin sebelumnya, El Diablo menjelaskan keunggulan mesin yang baru. Sepertinya memiliki tenaga yang lebih besar, itulah tujuannya. Tenaga yang sama tapi dengan kelincahan standar, lanjutnya. Jika Yamaha benar-benar memperbaiki mesin inline 4-nya dan mulai meraih podium, Fabio tidak takut proyek V4 akan ditinggalkan. Ide itu tidak akan ditinggalkan, kami harus pergi dengan V4 tahun depan. Itu adalah proyeknya. Tetapi jika kami mulai mendapatkan hasil yang baik, saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, terserah para insinyur. Saya di sini untuk memberikan 100% tenaga, masalah 2 proyek paralel harus dikelola oleh mereka. Saya pergi secepat mungkin dan memberikan komentar saya. Setelah itu, saya tidak tahu bagaimana perubahan akan dilakukan, kapan kami akan mengujinya, terserah mereka. Saya di sini untuk berlatih keras. Tidak, kami baru melakukan 2 tes dengan V4, sangat sedikit, ia menguraikan. Meskipun semuanya berjalan sangat baik untuk Yamaha akhir pekan ini dengan Quartararo, pembalap asal Prancis ini meminta untuk tetap tenang. Ini hanya satu sirkuit. Di Qatar, kami cepat dalam 1 lap, tapi tidak dalam balapan. Di Jerez, kami cepat saat balapan dan lap cepat. Kami membutuhkan 1 atau 2 balapan lagi untuk melihat di mana posisi kami sebenarnya dan untuk melihat apakah kami memiliki potensi untuk bertarung dengan para pembalap terdepan, ungkapnya. Ini adalah pertanda baik bahwa waktu mulai keluar dengan sendirinya. Putaran pertama di sore hari sangat cepat, saya menggunakan ban baru sehingga saya meninggalkan tes dengan perasaan yang baik, itu sangat positif.
Anda benar-benar membutuhkan 4 hari seperti ini, yang terbaik dalam 3 tahun terakhir. Rins juga merasa senang setelah mencatatkan waktu tercepat di akhir pekan dalam tes hari Senin. Itu adalah hari yang baik, kami melakukan 50 lap, saya tidak melakukan rencana yang panjang. Saya dalam kondisi 100% tetapi leher dan punggung saya sakit karena kecelakaan, 2 kali kecelakaan di akhir pekan, katanya. Kami menguji apa yang menjadi prioritas utama. Mesin baru, basis yang sama dengan yang kami miliki sejauh ini tetapi bekerja sedikit lebih baik. Kami mencoba pengaturan sasis yang membantu saya mengurangi kecepatan saat memasuki tikungan, di mana saya juga kehilangan kecepatan. Saya belakang yang tidak terlalu saya perhatikan. Tapi, itu adalah tes yang bagus, lanjut pembalap Spanyol.